Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansori, NIM 190102040135, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, lokal HES 19C. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang tawakal dan doa. Ya, yang pertama, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan dan menyandarkan diri hanya kepada Allah semata setelah melakukan ikhtiar dan usaha keras yang telah dikerjakan dengan perencanaan yang matang serta berjuang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi, sebelum tawakal ini kita melakukan ikhtiar dulu, usaha keras. Setelah sudah berusaha keras, lalu bertawakallah, serahkanlah semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 122 yang berbunyi, "Idza hammat ta'ifatani minkum an tafshalla wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Selanjutnya, manfaat tawakal. Jadi banyak macam-macam manfaat dari tawakal ini, yaitu mendapat kemudahan dari Allah, mudah beradaptasi dengan masalah apapun, memperkuat keimanan dan pantang menyerah, melatih kemandirian, diberikan rezeki yang cukup, diberi kenikmatan tiada henti, memperkuat hati dan jauh dari godaan, kemudahan masuk surga tanpa hisab. Selanjutnya, rukun-rukun tawakal. Ada beberapa rukun tawakal, itu yang pertama, beriman bahwa Al-Wakil maha mengetahui segala apa yang dibutuhkan oleh si muwakil. Yang kedua, beriman bahwa Al-Wakil maha kuasa dalam memenuhi kebutuhan muwakil. Yang ketiga, beriman bahwa dia tidak kikir. Terus yang keempat, beriman bahwa dia memiliki cinta dan rahmat kepada muwakil. Adapun beberapa contoh dari perilaku tawakal. Yang pertama, selalu bersyukur, manfaat dan bersabar jika tidak ada apapun yang diinginkannya. Artinya, apapun yang diinginkannya, kalau tidak terkabul, selalu bersabar, selalu berserah diri kepada Allah. Karena menyadari bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu yang terbaik bagi hambanya. Yang kedua, tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. Artinya tidak pernah khawatir apapun yang terjadi dalam dirinya, pasti semuanya Allah Ta'ala memberikan yang terbaik. Artinya bisa memahami apapun yang terjadi dalam diri, apapun yang diberikan oleh Allah, pasti memahami itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Terus yang ketiga, tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu. Jadi apapun yang diinginkannya, dia selalu berusaha, berikhtiar, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Yakin dengan apapun hasilnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik untuk hambanya. Terus yang keempat, menyerahkan dirinya atas semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara sempurna. Jadi setelah berusaha, semuanya sudah dijalankan, ikhtiar sudah, sepenuhnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, selagi itu dalam hal kebaikan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Yang selanjutnya tentang doa. Doa secara bahasa bermakna merayu, mengundang, mengutarakan, memelas, dan meminta. Terus secara terminologi, doa berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga untuk mengutarakan suatu permohonan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
hendaklah setiap orang dan kalian memohon segala kebutuhan kepada Tuhannya, sampai ia memohon kepada Tuhan tak kala tali sandalnya putus. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, fungsi doa. Ada beberapa fungsi doa diantaranya. Yang pertama, doa sebagai ibadah. Jadi apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita minta, itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, doa sebagai sarana ekspresi, mampu memberikan gagasan dan perasaan baik. Jadi setiap kita meminta doa, apapun itu ada ekspresinya. Apapun yang kita inginkan pasti ada perasaan baik untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, doa sebagai pengalaman kognisi. Nah, artinya kita yakin apapun yang kita minta kepada Allah pasti dikabulkan, selagi apa yang kita minta itu hal yang baik. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Terus yang keempat, berdoa sebagai alat komunikasi. Nah, artinya doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, doa sebagai solusi terhadap problematika sosial. Jadi apapun masalahnya, kita mintalah solusi jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Mintalah yang terbaik dengan Allah, karena apapun yang kita minta, selagi itu dalam hal kebaikan, insya Allah Allah Ta'ala pasti mengabulkan dan memberikan kita apa yang terbaik untuk hambanya. Yang keenam, doa sebagai sarana penyembuhan dan pengobatan. Artinya apapun yang menjadi kita sakit, misalnya sakit hati dan lain sebagainya, mintalah kepada Allah, mintalah penyembuhan dan pengobatan. Karena kita hidup pasti memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita. Maka berdoalah, selagi itu kebaikan, berdoa. Terus yang ketujuh, doa sebagai pembinaan. Artinya ini mengajarkan kita bahwa kita ini adalah hamba. Hamba tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jadi mintalah dengan Allah, mintalah bantuan dengan Allah. Insya Allah, Allah pasti membantu hambanya. Yang kedelapan, doa sebagai pencegahan. Artinya apapun yang terjadi kepada kita, dengan hal keburukan kepada kita, berdoalah kita agar dihindari dari keburukan itu. Insya Allah, apa yang kita minta, selagi itu dalam kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Terus yang selanjutnya, rahasia doa terkabul. Nah, menurut Ustadz Khalid Basalamah dalam channel YouTube beliau yang bertajuk 3 tahapan agar doa terkabul, yaitu hal itu tergantung 4 tahapan. Yang pertama, ikhlas. Jadi kita apapun yang kita minta dengan Allah Ta'ala harus dengan ikhlas. Yang kedua, tidak tergesa-gesa, artinya tidak memaksakan kehendak kita, karena Allah Ta'ala itu pasti memberikan kita itu yang terbaik, yakinlah itu. Yang ketiga, tidak meminta yang haram. Nah, jadi mintalah sesuatu itu yang halal. Yang keempat, dia seorang muslim. Nah, jadi itulah beberapa tahapan agar doa terkabul. Selanjutnya, syarat berdoa. Menurut para alim ulama, ada beberapa syarat agar doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu memohon ampunan atau beristighfar. Artinya kita selalu meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa tidak terkabulnya doa kita itu karena dosa kita menjadi penghalangnya. Jadi setiap doa-doa yang baik kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti terkabul. Tapi terkadang kita yang tidak menerimanya. Karena apa? Karena masih ada dosa di dalam diri kita. Jadi
selalulah memohon ampunan dan beristighfar. Yang kedua, menyebut nama Allah dan bersalawat atas Nabi. Nah, jadi sebelum kita berdoa, untuk memulai doa itu sebutlah dulu nama Allah dan bersalawat atas Nabi. Terus yang ketiga, selalu memasukkan nama orang lain dalam doa kita. Nah, ini kita bisa memasukkan misalnya nama-nama wali Allah, aulia Allah, berkat dari beliau, insya Allah doa-doa kita itu terkabulkan. Karena para beliau itu memang orang yang dekat dengan Allah. Terus yang keempat, tidak memakan makanan yang haram dan hasil riba, karena itu penghalang doa kita tidak terkabulkan. Terus yang kelima, berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Terus yang keenam, tidak meminta keburukan terhadap orang lain atau melanggar syariat. Nah, jadi dalam berdoa kita tidak boleh mendoakan orang dengan doa-doa yang tidak baik. Terus yang ketujuh, meminta dengan adab yang baik dan memuji menggunakan nama Allah. Jadi setiap kita berdoa tadi, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama-nama Allah sesuai dengan keperluan apa yang kita minta. Terus yang kedelapan, mengetahui kunci waktu dan tempat dikabulkannya doa. Nah, jadi kita harus mengetahui waktu-waktu apa saja yang membuat doa kita terkabul dan di tempat mana saja agar doa kita dikabulkan. Terus yang kesembilan, doa para pemimpin yang adil, anak yatim, dan orang teraniaya. Jadi para mereka ini insya Allah kalau berdoa dengan doa-doa yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Selanjutnya, waktu dan tempat yang makbul untuk berdoa, yaitu ketika azan dan iqamat, juga sesudahnya, ketika akan memulai sholat dan sesudahnya, antara waktu zuhur dan asar, dan antara asar dengan maghrib. Terus ketika i'tidal yang terakhir, dan ketika sujud dalam sholat. Terus di bulan Ramadan, di hadapan Ka'bah, di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Terus adapun tempat-tempat mustajab untuk berdoa ketika melihat atau berada di dalam Ka'bah dan Masjid Rasulullah SAW. Terus di tempat dan ketika melakukan tawaf. Terus di sisi multazam, di sisi sumur Zamzam, di belakang makam Ibrahim, di atas bukit Sofa dan bukit Marwah. Terus di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang tawakal dan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.